Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum bis-sabr wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sedalam-dalam rasa syukur dan setinggi-tinggi puji, mari selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap agama yang diturunkan Allah ke bumi ini itu memiliki hari-hari besar atau hari-hari yang harus dimuliakan dengan cara banyak-banyak beribadah. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang nasib penduduk Ashabus Sabti. Ashabus Sabti, bukan Ashabul Kahfi. Ashabus Sabti, yaitu orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan hari Sabtu, tapi dia tidak melakukan itu, kemudian dikutuk oleh Allah sehingga orang itu menjadi monyet atau kera. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran berkali-kali. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 65, surat Al-Isra ayat 166, ayat 167. Untuk apa Allah ceritakan? Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 66, tujuannya adalah agar menjadi mau'izah, agar menjadi pelajaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Jadi di dalam Al-Quran diceritakan bahwa hari besar orang Yahudi atau Bani Israel itu adalah hari Sabtu. Dan itu diperintahkan Allah kepada umat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menyampaikan perintah ini kepada orang Yahudi atau Bani Israel agar pada hari Sabtu itu dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan selain daripada beribadah. Orang Yahudi dilarang jangan berdagang di hari Sabtu, jangan memancing atau menangkap ikan di hari Sabtu. Jadi ada sekelompok penduduk yang ada atau tinggal di pesisir Laut Merah yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan atau menangkap ikan. Lalu kata Nabi Musa, jangan memancing di hari Sabtu,
Jangan menangkap ikan di hari Sabtu. Beribadahlah. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau melakukannya. Bahkan dia memperolok-olokkan Nabi Musa. Nabi Musa, hari Sabtu ini banyak ikan. Rezeki kami berlimpah. Pindahkan sajalah hari besar itu atau hari beribadah itu ke hari lain. Lalu apa yang Allah timpakan kepada mereka? Allah kutuk mereka sehingga mereka menjadi monyet, menjadi kera. Kata Allah dalam Al-Quran, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan mereka betul-betul jadi kera. Dan mereka hanya hidup lebih kurang 7 hari. Setelah itu mereka mati semua. Tetapi menurut pendapat ulama lain, maksud dikutuk jadi kera ini tidak secara fisik, tapi perangainya seperti kera. Kalau istilah perangainya bentuk baru, perangainya bentuk baru, ibu-ibu ya bapak kan lain tahu perangai baru. Nah pertama sekali baru aku cangok, rakui. Kalau lah kanyang parinya itu isi tembolok yang sebelah kanan keren. Panulu tembolok. Panulu tembolok yang sebelah kanan kau isi tembolok yang sebelah kiri. Oleh kampung kan sih. Lah panulu itu jadi diam di tangan. Ketika tangannya lah berisi kadang-kadang kaki-kakinya bisa membawa. Itu perangai baru. Allah cukui, Allah hadu, Allah dape. Nyusimba yang lain, walaupun kadang-kadang nyusimba itu tak punya. Nan kedua perangai baru atau perangai karo suku mencibir. Udah kau dak ada nelok. Anak daro ranca lalu dukonya ducibian jom. Kadang-kadang nan lagi ndak elok sudah dia makan, nah makanan dia biasanya melawat cibiannya. Itu perangai karo. Nah ibu-ibu apa? Bagi kita umat Islam, hari besar kita hari Jumat. Hari besar kita hari Jumat. Di dalam surah Al-Jumu'ah, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 11, itu Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, orang Islam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jika kamu diseru atau dipanggil untuk sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk beribadah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan duniawi. Dalam ayat itu memang hanya jual beli yang dikatakan, tapi jual beli dalam ayat itu merupakan contoh sampel dari kegiatan aktivitas duniawi kita yang harus kita tinggalkan jika telah datang perintah untuk sholat Jumat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya pernah pergi menjadi khatib di suatu tempat, lalu melewati sebuah komplek kadai atau lapau. Ketika mau ke pagi Jumat, lapau itu masih penuh. Hari kira-kira 20 menit menjelang Jumat, penuh di lapau itu. Aduh, apa-apa nana bau, duduk. Pulang Jumat aku lewat di situ, masih bantu itu aja nih. Itu tanda nan tadi tak pagi Jumat. Nan tak pikir dah, ibu-ibu bapak. Kok berlakulah kutukan Allah di zaman kini, kok bantu kutukan Allah ke Bani Israel atau orang Yahudi. Ada kira-kira terjadi. Indah terkampung-kampung dan kebun binatang tinggi di Solo. Panuh, baru kuno kira datang khosiin gitu Allah. Jadilah kamu kera-kera yang tidak. Atau mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak, memang kita tidak jadi kera secara fisik, tapi mental kera, mental baru. Coba bayangkan Pak,
kok jadi baru ada orang mendapat Jumat ini kira-kira bapaknya aja. Dan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran, mau'izatan lil muttaqin, pelajaran bagi kita orang-orang beriman. Umat-umat terdahulu Allah kutuk dia karena tidak mau memuliakan hari Sabtu, tidak mau beribadah ketika datang perintah beribadah. Dia pergi juga memancing, dia pergi juga ke pasar, jadi monyet. Kalau kita hari ini umat Islam ketika diperintahkan untuk pergi Jumat, tak pergi Jumat, tentu juga ada kutukan untuk kita. Salah satu apa kata Rasulullah? Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, sungguh dia menjadi orang munafik. Ini kaum laki-laki yang tidak Jumat 3 kali berturut-turut, munafik. Kalau munafik bagaimana kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak neraka dan tidak pernah mendapat pertolongan dari Allah. Ini hati-hati ibu-ibu Bapak. Jadi mudah-mudahan ayat ini jadi renungan bagi kita, terutama kita yang laki-laki. Karena memang laki-laki itu untuk pergi Jumat hukumnya wajib. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah tausiah singkat kita di subuh ini. Mari kita jadikan pelajaran kisah Ashabus Sabti ini, kisah umat Yahudi yang dikutuk oleh Allah jadi monyet karena tidak mau beribadah pada hari Sabtu. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.